Nah, saya mau teruskan agak cepat. Ketika Adam turun ke muka bumi, ya, maaf, Adam dengan Hawa turun terpisah. Ya, konon Adam diturunkan daerah sekitaran India, dan Hawa konon diturunkan daerah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Ya, Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab yang kalau diterjemahkan berarti nenek. Nenek, ya. Jadi kalau bapak ibu nanti ada yang haji atau yang mau umrah, kan suka ada ke Laut Merah itu ya, di Jeddah. Itu sekitaran 300 meter ke kiri sedikit, itu ada satu wilayah yang dikasih tembok begini, ya. Nah, itu disebut Maqbarah Hawa oleh orang sana, kuburannya Hawa. Tapi kata pakar sejarah, itu bukan kuburan, nggak ada kuburan Hawa di situ. Ya, di situ tempat Hawa pertama kali diturunkan dan beraktivitas. Di Hawa berjalan, Adam berjalan. Dari pencarian yang cukup lama, tiba-tiba satu masa, ya, Adam melihat ada satu gerakan, Hawa melihat ada satu penampakan, masya Allah. Kayaknya kenal saya ini. Kayaknya kenal saya, gitu kan? Ya, kenal dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Maka mereka mulai mendekati diri, naik ke bukit yang cukup tinggi, ya. Bukit yang disusun tinggi untuk mengenali, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan A'raf. Maka ketika mereka melihat satu sama lain, mulai kenal, tahu satu dengan yang lainnya, Araftukil an, saya tahu kamu sekarang. Tahu, bahasa Arabnya Arafah, sifatnya disebut dengan Arafah. Karena itulah sekarang tempatnya disebut dengan Arafah. Jelas ya? Pelan-pelan, saya agak cepat. Kemudian mereka berkumpul, hidup berkeluarga, sampai Hawa kemudian mulai mengandung. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri di sebelah atas. Falamma taghasyaha, kan? Maka tatkala keduanya mulai bergaul, hamalat hamdan khafifan, Hawa mulai mengandung kandungan ringan. Sampai kandungan berat, keduanya bermohon kepada Allah supaya nanti bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan yang saleh, yang baik. Ini petunjuk Quran pertama bahwa kalau ada seseorang tengah mengandung, ini doa yang disunnahkan di Quran. Ya, bacakan oleh suami istri. Redaksinya langsung diatur di situ. Ya. La in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Itu redaksinya ada di situ langsung. Poin saya pelan-pelan. Ketika lahir kembar kan? Baik. Kelahiran pertama kembar. Perempuannya cantik luar biasa, masya Allah. Laki-lakinya biasa. Lahir kedua lagi, kembar lagi. Ya, kembar lagi. Ya. Maaf, laki-lakinya cukup biasa juga, perempuannya biasa juga. Ya. Kalau ukuran cantik dengan yang pertama, lebih cantik dari yang pertama. Ya. Nah, sedangkan hukum Allah saat itu, kan karena belum ada umat, belum ada perkembangbiakan, ya, keduanya harus dinikahkan kan? Harus ada pernikahan. Maka yang terjadi hukum Allah menjadikan keduanya mesti dilakukan pernikahan secara silang. Ya, tidak boleh secara bersamaan lahir. Di lahir yang pertama, ya. Bismillah. Kelahiran pertama, lahir kembar, ya, ini perempuan, ini laki-laki. Kelahiran yang kedua juga kembar, ini perempuan, ini laki-laki. Hukum yang diterapkan tidak boleh melakukan pernikahan dari satu kelahiran yang sama. Yang ini tidak boleh menikah dengan yang ini. Ya, harus disilang. Di perempuan di sini yang tadi lebih cantik disebutkan, ya, harus menikah dengan yang satu di sini. Sedangkan laki-laki yang di sini menikah dengan perempuan yang lahir belakangan untuk kelahiran kedua. Pelan-pelan. Ini anak Nabi ya, anak Nabi. Namanya siapa kira-kira? Pernah dengar? Habil. Satu lagi? Qabil. Tuh, tahu dari mana? Ini yang jadi masalah ini. Ya. Hati-hati, nama Qabil, nama Habil itu nggak ada.